Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Jumpa lagi bersama dengan saya Pendeta Yohanes Samangun dalam program Kamu Adalah Pahlawan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pesan Tuhan di mana berkaitan dengan fenomena yang terjadi pada tanggal 21 Februari tahun 2022. Fenomena itu, saudara, terjadi di Surabaya dan di Cianjur, yaitu hujan es yang mengguyur, bahkan hujan es yang turun di kedua kota ini. Sebelum saya menyampaikan pesan Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara, maka terlebih dahulu kita luangkan waktu sebentar untuk kita menonton peristiwa yang terjadi pada tanggal 21 Februari tahun 2022, beberapa hari yang lalu. Dari tayangan video ini kita bisa simpulkan bahwa fenomena ini terjadi, ya. Fenomena hujan es ini terjadi bukan karena secara kebetulan, tapi saya terlalu yakin dan percaya bahwa fenomena ini terjadi karena Tuhan punya tujuan di dalamnya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya mengajak kita untuk kita melihat dalam perspektif firman Tuhan atau dalam sudut pandang Alkitab, saudara. Ya, untuk itu kita baca di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-16 ayat 1 sampai 21. Namun kita tidak baca keseluruhan ayat yang ada karena saya sudah uraikan ya dalam video-video saya terdahulu. Dan saudara, secara rinci Wahyu pasal 16 ini menjelaskan tentang 7 penghukuman daripada Allah Bapa yang kita kenal sebagai 7 malapetaka atau 7 bokor penghukuman. Namun, ya berdasarkan fenomena yang terjadi di Surabaya dan di Cianjur ini, saya mengajak kita untuk kita melihat dari ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan malaikat yang ke-7 menumpahkan cawannya ke angkasa, dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari takhta itu, katanya, sudah terlaksana. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guru, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat, seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian, dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu, untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegemaran murkanya. Dan semua pulau hilang lenyap, dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia, dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat adanya. Kalau kita teliti Bapak Ibu dari ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-21,
maka kita akan menemukan ada 3 rahasia besar di sana. Rahasia yang pertama adalah pada waktu malapetaka yang ke-7 itu dicurahkan, atau cawan murkanya dicurahkan ke atas muka bumi ini, maka hal yang pertama terjadi adalah gempa bumi yang dahsyat. Firman Tuhan berkata bahwa gempa bumi ini sangat mengerikan, sangat hebat sekali. Dan gempa bumi ini belum pernah terjadi sejak manusia dari Adam, bahkan sampai kepada kita sekarang berada di atas muka bumi ini. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau ya semua gempa bumi sudah terjadi di mana-mana. Ya, di belahan dunia kita lihat ya gempa bumi sudah terjadi. Bahkan khususnya kita di Indonesia, ya gempa bumi disertai dengan tsunami terjadi di Aceh, mengakibatkan ya ratusan ribu orang meninggal. Kemudian gempa bumi yang terjadi di Yogyakarta itu pun mengakibatkan ribuan orang meninggal. Gempa bumi yang terjadi dan disertai dengan tsunami di Palu, itu juga banyak orang meninggal dunia. Kemudian di Ende Flores, Nusa Tenggara Timur, itu juga banyak yang jadi korban. Bahkan di Ambon, Maluku sendiri, itu pun saudara ya banyak menelan korban. Nah, saudara-saudaraku, firman Tuhan berkata bahwa gempa bumi yang akan terjadi pada pencurahan cawan murka yang ke-7 ini belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas muka bumi ini. Ya, kemudian yang kedua, kota yang besar itu akan terbelah menjadi 3. Namun saya tidak uraikan ini, cuma garis besar saya sampaikan. Ini bicara tentang Babel. Babel itu saudara, itu adalah gambaran daripada dunia ini. Jadi saya mau katakan saudara bahwa pada waktu cawan ya murka yang ke-7 dicurahkan, maka saudara akan di bumi ini akan terjadi ya hal-hal yang kita tidak inginkan. Kemudian yang ketiga adalah ya hujan es seberat 100 pon. Nah, ini yang menjadi topik ya pembicaraan saya di dalam pesan Tuhan ini. Saya baca sekali lagi dalam ayat yang ke-21. Ayat 21, dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia, dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, ya, pertanyaan saya, kenapa malapetaka atau bokor penghukuman hujan es ini ya terjadi di muka bumi, bahkan khususnya kita di Indonesia, lebih khusus lagi di Surabaya dan di Cianjur? Kenapa Bapak Ibu Saudara? Jawaban saya sederhana, ya, kita lihat bahwa ya hujan es ini terjadi saudara karena firman Tuhan harus digenapi di muka bumi ini. Ya, firman Tuhan itu tidak bisa ya dibatasi. Artinya apa yang Tuhan sudah firmankan itu segera akan terlaksana di atas muka bumi ini. Makanya saudara, dalam ayat yang ke-17 tadi firman Tuhan berkata bahwa ya sudah terlaksana ya semua ya hukuman ya yang atau sudah terlaksana hukuman yang akan terjadi di atas muka bumi ini. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita lihat hujan es yang terjadi ini, saudara, bukan baru terjadi sekarang. Pada zaman Musa, ya, Israel dijajah di tanah Mesir selama 430 tahun lamanya.
ya Firaun sebagai pemimpin terbesar di negeri Mesir menahan umat Israel untuk ya tidak boleh keluar atau tidak melepaskan bangsa Israel untuk beribadah kepada Tuhan Allah Israel atau Tuhan yang mereka sembah. Nah, itulah sebabnya kita lihat di dalam 10 tula, tapi tula yang ke-7 itu berbicara tentang hujan es. Untuk lebih jelasnya kita melihat di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-9 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-25. Sesungguhnya besok kira-kira waktu ini aku akan menurunkan hujan es yang sangat dahsyat seperti yang belum pernah terjadi di Mesir sejak Mesir dijadikan sampai dengan sekarang ini. Jadi hujan es itu saudara bukan bersumber atau berasal dari mana-mana atau bukan terjadi dengan sendirinya, tapi firman Tuhan berkata bahwa hujan es itu diturunkan langsung oleh Tuhan. Ayat 19, oleh sebab itu ternakmu dan segala yang kau punyai di padang, suruhlah dibawa ke tempat yang aman, semua orang dan segala hewan dan yang di padang, dan tidak pulang berkumpul di rumah, akan ditimpa oleh hujan es itu sehingga mati. Maka siapa di antara para pegawai Firaun yang takut kepada firman Tuhan, menyuruh hamba-hambanya serta ternaknya lari ke rumah. Tetapi siapa yang tidak mengindahkan firman Tuhan, meninggalkan hamba-hambanya serta ternaknya di padang. Ayat 22, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit, supaya hujan es turun di seluruh tanah Mesir, menimpa manusia dan binatang, dan menimpa tumbuh-tumbuhan di padang di tanah Mesir. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, maka Tuhan mengadakan guru dan hujan es, dan api pun menyambar ke bumi, dan Tuhan menurunkan hujan es meliputi tanah Mesir. Saudara-saudara, jadi kita lihat bahwa hujan es ini terjadi karena apa? Ya, saya mau bilang bahwa hukuman hujan es ini terjadi, saudara, itu disebabkan karena ada kekerasan hati daripada Firaun. Akibat daripada kekerasan hatinya membuat manusia mati terbunuh, ya binatang pun mati terbunuh, hewan apapun mati terbunuh, bahkan sampai kepada tumbuh-tumbuhan pun itu mengalami kerusakan yang begitu parah, Bapak Ibu Saudara, karena akibat daripada kekerasan hati. Ya, jadi saudara, saya mau katakan orang yang suka mengeraskan hatinya, cepat atau lambat saudara, dia akan menemui sandungan di dalam kehidupannya seperti yang dialami oleh Firaun sebagai pemimpin Mesir. Kemudian 24, apa dikatakan di sana? Dan turunlah hujan es beserta api yang berkilat-kilat di tengah hujan es itu, terlalu dahsyat seperti yang belum pernah terjadi di seluruh negeri orang Mesir sejak mereka menjadi suatu bangsa. Jadi bukan saja hujan es, tapi disertai dengan api yang menyambar, ya api yang membakar, Bapak Ibu Saudara. Ayat 25. Hujan es itu menimpa binasa segala sesuatu yang ada di padang, di seluruh tanah Mesir, dan manusia sampai binatang, juga segala tumbuh-tumbuhan di padang ditimpa binasa oleh hujan itu, dan segala pohon di padang pun ditumbangkannya. Saudara lihat, ya betapa dahsyatnya ya hukuman atau malapetaka yang ke-7 ini. Ya, Tuhan tidak memandang bulu, ya. Orang yang suka mengeraskan hatinya, saya mau katakan, nasibnya akan sama dengan Firaun yang memimpin rakyat Mesir. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, nah kita lihat dalam pembacaan kitab Wahyu tadi, ya.
dikatakan di sana bahwa ya hujan es itu beratnya 100 pon. Kalau dalam Alkitab terjemahan lama dikatakan di sana kurang dari 1 talenta. Ya, itu kurang dari 1 talenta. Kita mau lihat apa sih yang dimaksudkan dengan talenta. Talenta itu adalah ukuran timbangan sebesar 3.000 sikal atau kurang lebih 34 kilogram. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan, firman Tuhan berkata tadi bahwa ya, hujan es itu beratnya akan mencapai 100 pon atau 34 kilogram. Kita lihat ya, hujan es yang terjadi di Surabaya atau di Cianjur itu hanya sebagian kecil, jadi tidak mencapai 34. Tapi ingin saya katakan, saudara perhatikan baik ya, ini merupakan peringatan awal ya kepada seluruh umat manusia di muka bumi ini. Ini merupakan peringatan awal. Kita harus pahami ini benar. Ya, kalau ada peringatan awal dari Tuhan, berarti juga ada peringatan terakhir. Peringatan awal ini ya beratnya tidak mencapai 34, hanya berapa ons ya yang sekarang terjadi. Kita sudah lihat itu ya, beratnya tidak seberapa ya. Nah, tapi saudara perhatikan, nanti pada endingnya ya, nanti terakhirnya benar-benar akan terjadi. Hujan es itu bagaikan batu, beratnya ya 34 kilogram. Itu menimpa kehidupan manusia. Firman Allah berkata bahwa manusia akan mati karena ditimpa oleh hujan es yang beratnya 34 kilogram. Bapak Ibu bisa bayangkan hujan es jatuh dari langit, saudara. Ya, betapa beratnya atau kencangnya tekanan dari atas itu, saudara. Jadi kita lihat apabila seseorang ditimpa oleh hujan es yang seberat 34 kilogram itu, saudara, saya mau katakan dia tidak bisa hidup. Itu dia bisa hancur karena tekanannya begitu dahsyat. Nah, siapa sih yang bisa atau mampu bertahan menghadapi hukuman seperti ini? Nah, saudara-saudaraku, manusia kita lihat ya, Tuhan mendatangkan hukuman ini ke atas muka bumi karena manusia ya sudah tidak peduli lagi dengan Tuhan. Manusia tidak mau bertobat dan kembali kepada Tuhan. Sementara Tuhan sudah memberikan banyak waktu kepada manusia untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan, meninggalkan segala jenis kehidupan yang jahat, yang kotor, yang najis, ya, berbagai bentuk dosa yang kita lakukan. Saya mau katakan berdasarkan Yesaya 59 ayat 1 dan 2, saudara, akibat daripada dosa-dosa yang kita lakukan yang belum diselesaikan dengan Tuhan, itu yang akan menghambat kita untuk memperoleh keselamatan yang sempurna dari Tuhan. Dan saudara, kalau tidak menerima keselamatan, maka akibatnya saudara akan masuk di dalam malapetaka atau penghukuman Allah Bapa yang ketujuh. Ini sangat mengerikan Bapak Ibu Saudara. Ya, ini saya tidak menakut-nakuti, tapi apa yang difirmankan oleh Tuhan itu pasti digenapinya. Apa yang difirmankan oleh Tuhan pasti ya dilakukannya Bapak Ibu. Karena firman Tuhan jelas mengatakan semuanya sudah terlaksana. Berarti
tidak ada penundaan lagi karena waktunya sudah sangat singkat. Ya, oleh sebab itu mari pada kesempatan ini saya dengan kasih Tuhan mengajak ya Bapak Ibu Saudara, baik orang-orang muda, baik orang tua, ya orang-orang yang sudah akil balik, yang sudah tahu membedakan di mana yang baik dan di mana yang jahat. Saya mengajak untuk apa? Kita tinggalkan segala jenis perbuatan dosa yang merintang, yang menghambat kehidupan kita, dan kita mau berbalik kepada Tuhan supaya nanti datang waktunya ya kita bisa dibebaskan, kita bisa dilepaskan dari malapetaka yang akan menimpa dunia, terutama hujan es ya yang beratnya 34 kilogram ini. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Ya, biarlah pesan Tuhan yang saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita responi baik-baik, ya kita cerna baik-baik, lalu kita sadar baik-baik, lalu kita kembali kepada Tuhan. Firman Allah berkata, kalau kita kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan kembali kepada kita. Jangan kita pertahankan gengsi kita, jangan kita pertahankan prinsip kita, karena prinsip dan gengsi kita belum tentu benar di hadapan Tuhan. Ya, tapi mari kita menyerah, kita kembalikan hidup kita kepada Tuhan. Kita harus sadar bahwa hidup ini bukan punya kita, Bapak Ibu. Hidup ini adalah punya Tuhan. Tubuh ini adalah punya Tuhan. Napas ini adalah punya Tuhan. Itu sebabnya kita harus kembalikan segenap kehidupan kita ini kepada pemiliknya, itu kepada Tuhan sendiri. Ya, supaya Dia yang memimpin kehidupan kita. Dia yang mengatur kehidupan kita. Saudara dengar baik, kalau Tuhan yang memimpin kehidupan kita, kalau Tuhan yang mengatur kehidupan kita, maka walaupun 1000 orang rebah di sisi kiri kita, 10.000 di sebelah kanan kita, tapi kita cuma berdiri dan menonton saja. Kenapa? Karena Tuhan ada di pihak kita. Tuhan menopang kehidupan kita. Tuhan berpihak kepada kita. Firman Tuhan berkata bahwa kalau Allah di pihak kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Siapakah yang bisa menentang orang-orang pilihan Tuhan? Ya, tidak ada satu manusia pun di bawah kolong langit, termasuk setan dan iblis ular tua itu. Dia tidak punya kekuatan, dia tidak punya kuasa apa-apa untuk bisa menawan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan berkuasa atas segala-galanya. Untuk itu sekali lagi saya mengajak kita, mari kita kembali kepada Tuhan. Tadinya kita sudah melangkah keluar daripada rel kebenaran firman. Kita kembali kepada Tuhan. Saya mau katakan saudara bahwa firman Tuhan bilang kalau satu langkah engkau berbalik kepada Tuhan, ya maka beribu-ribu langkah Allah berlari-lari untuk merangkul kehidupanmu, menyambut kehidupanmu, dan Dia akan menjadikan kehidupanmu menjadi kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Dan lewat kehidupanmu yang baru itu, nama Tuhan dimuliakan dan ditinggikan melalui perubahan yang terjadi dalam kehidupanmu. Masih ada kesempatan bagi saudara. Saudara belum terlambat, ya, masih ada kesempatan, masih ada peluang. Mari manfaatkan peluang kesempatan yang ada untuk menyerahkan segenap hidupmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati usahamu, Tuhan memberkati bisnismu, Tuhan memberkati apapun yang engkau lakukan. Tuhan memberkati rumah tanggamu, pendidikan anak-anakmu, bahkan segala sesuatu yang saudara lakukan, semuanya ada dalam kontrol dan perhatian daripada Tuhan. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Di akhir daripada pemberitaan ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara jangan lupa like, subscribe, komen, dan juga jangan lupa share kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain pun diberkati oleh Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.